Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmasari dari jurusan Pendidikan Matematika semester 5 di Universitas IFAD Semarang. Pada video ini saya buat untuk melengkapi tugas workshop audio visual. Assalamualaikum anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Novi ya. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu bagian dari statistika. Jadi sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan statistika. Apakah ada yang tahu statistika itu apa? Statistika adalah cabang dari matematika yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, mengolah, dan menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menafsirkan parameter. Untuk statistika sendiri itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada ukuran pemusatan data, yang kedua ukuran letak data, dan yang ketiga ada ukuran penyebaran data. Nah, dari ketiga bagian tersebut, Ibu akan fokus hanya pada ukuran pemusatan data. Ada yang tahu ukuran pemusatan data itu apa? Ukuran pemusatan data yaitu ukuran yang dapat menjadi pusat dari rangkaian data dan memberi gambaran singkat tentang data. Ukuran pemusatan data terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada mean atau biasa disebut dengan rata-rata, yang kedua ada median atau biasa yang disebut dengan nilai tengah, dan yang ketiga ada modus atau biasa yang disebut dengan nilai yang sering muncul. Untuk mempersingkat waktu, langsung Ibu jelaskan saja ya dari 3 jenis ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu mean atau biasa disebut dengan nilai rata-rata, yaitu nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Mean atau rata-rata biasanya digunakan untuk menghitung rata-rata gaji karyawan, rata-rata usia penduduk, dan rata-rata nilai. Rumus mean atau rata-rata sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data. Atau bisa dimisalkan dengan X bar sama dengan sigma X per N. Contohnya yaitu diketahui sebuah data 7, 8, 9, 6, 6, 7, 8, 10, 9, dan 6. Hitunglah mean dari data tersebut. Langkah pertama kita harus menjumlahkan semua data. 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 6 sama dengan 76. Lalu hitung banyak data, semuanya ada 10, jadi rata-rata sama dengan 76 per 10 sama dengan 7,6. Jadi rata-ratanya yaitu 7,6. Yang kedua ada modus atau yang biasa disebut dengan nilai yang sering muncul, yaitu nilai dari suatu data yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Contohnya yaitu diketahui sebuah data 7, 8, 9, 6, 6, 7, 8, 10, 9, dan 6. Tentukan modus dari data tersebut. Langkah yang pertama yaitu kita urutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar. 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, dan 10. Nah, kelihatan kan mana data yang terbanyak yaitu 6. Jadi, modus dari data tersebut adalah 6. Yang ketiga yaitu ada median atau yang biasa disebut nilai tengah, yaitu suatu nilai yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Rumus dari median yaitu yang pertama, jika jumlah datanya ganjil maka suku yang tepat berada di tengah itu yang dinamakan dengan median. Yang kedua, jika jumlah datanya genap maka jumlah 2 suku tengah dibagi dengan 2, maka itu yang dinamakan dengan median.
Contohnya yaitu diketahui sebuah data 7, 8, 9, 6, 6, 7, 8, 10, 9, dan 6. Tentukan median dari data tersebut. Langkah yang pertama, kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, dan 10. Karena banyaknya data ada 10, maka data tersebut digolongkan ke data genap. Jadi nilai tengahnya ada 7 dan 8. Maka untuk rumus mediannya yaitu jumlah dua suku tengah dibagi 2 sama dengan 7 ditambah 8 dibagi dengan 2 sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Jadi mediannya yaitu 7,5. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai ukuran pemusatan data. Cukup mudah ya anak-anak? Untuk latihannya bisa kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihannya, yuk kita simak video Adi dan Dina. Halo, perkenalkan nama saya Adi. Hai, nama saya Dina. Din, apa kamu masih ingat sama penjelasan Bu Novi tadi? Masih dong, Di. Din, gimana kalau kita buat latihan, kita mencoba untuk mempraktekkannya? Ayo, Di. Gimana kalau kita pakai data nilai ulangan matematika kemarin, Din? Boleh juga, Di. Yuk sekarang kita kumpulkan nilai ulangan matematikanya. Ini nilai hasil ulanganku kemarin, Din. Dan ini nilai hasil ulanganku kemarin, Di. Gimana kalau kita menghitungnya gantian aja, Din? Iya, gitu aja, Di. Silahkan punyamu dulu aja, Di. Ya udah, punya aku dulu nggak apa-apa. Nilai ulanganku kemarin terdiri dari 8, 7, 9, 9, 7, dan 9. Yuk kita hitung min, median, dan modusnya bersama. Untuk minnya yaitu sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data. Jumlah semua datanya yaitu 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 dibagi banyaknya data ada 6 sama dengan 49 dibagi dengan 6 sama dengan 8,1. Untuk medianya yaitu kita urutkan dulu data dari yang terkecil 7, 7, 8, 9, 9, 9. Karena banyaknya data 6, maka data tersebut digolongkan ke data genap. Jadi rumus mediannya sama dengan jumlah dua data di tengah dibagi dengan 2. Data yang di tengah yaitu ada 8 dan 9. Jadi 8 ditambah 9 dibagi dengan 2 sama dengan 8,5. Jadi mediannya adalah 8,5. Untuk menghitung modus, kita urutkan dulu data dari yang terkecil 7, 7, 8, 9, 9, dan 9. Nah, kelihatan kan nilai yang sering muncul yaitu 9. Jadi modusnya adalah 9. Jadi dari hasil nilai ulanganku mempunyai min atau nilai rata-rata 8,1, median atau nilai tengahnya 8,5, dan modusnya atau nilai sering muncul 9. Sekarang giliran menghitung punya kamu, Di. Yuk kita hitung bersama aja, Di. Ini nilai hasil ulangan matematikaku. 7, 8, 8, 8, 9, dan 7. Untuk menghitung min atau rata-rata, kita jumlahkan semua data. 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 dibagi dengan banyaknya data. Ada 6. Sama dengan 47 dibagi dengan 6 sama dengan 7,8. Untuk menghitung median, kita urutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar. 7, 7, 8, 8, 8, dan 9. Karena banyaknya data ada 6, maka data tersebut digolongkan ke data genap. Jadi rumus mediannya itu jumlah dua data di tengah dibagi dengan 2. Data di tengahnya ada 8 dan 8. Jadi mediannya sama dengan 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi mediannya adalah 8. Untuk mencari modus, kita urutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar. 7, 7, 8, 8, 8, dan 9. Nah, kelihatan kan nilai 8 adalah nilai yang sering muncul. Jadi, modusnya adalah 8. Jadi, nilai hasil ulanganku mempunyai min atau rata-rata di 7,8,
medianya atau nilai tengah 8, dan modusnya atau nilai yang sering muncul adalah 8. Akhirnya kita bisa mempraktekkan sendiri dari penjelasan Bu Novi ya, Din. Iya, Di. Alhamdulillah kita bisa ya. Kapan-kapan kalau kita punya data lagi, kita hitung bareng aja ya, Din. Siap pokoknya, Di. Terima kasih atas waktunya ya, Din, sudah mau belajar bareng. Sama-sama, Di. Kan kita sama-sama belajar juga. Hehe, iya juga, Din. Sudah dulu ya, Din, belajarnya. Aku mau pamit pulang. Iya, Di. Silakan. Aku juga mau pamit pulang. Sampai jumpa di lain waktu, Din. Oke, siap, Di.